Baik, selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan rekayasa gempa. Kali ini kita akan membahas tentang spektrum respons berdasarkan peraturan kegempaan kita yang terbaru, yaitu SNI 1726/2019. Tahap yang pertama adalah Anda menentukan kategori risiko. Jadi SNI kita mengklasifikasikan bangunan yang akan kita rancang atau bangunan yang akan kita bangun itu menjadi 4 kategori risiko. Ini berdasarkan jenis pemanfaatannya. Untuk kategori risiko yang pertama, yaitu diperuntukkan untuk gedung dan non-gedung yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadinya kegagalan. Jadi sini ada kata kunci risiko rendah terhadap jiwa manusia. Nah, contohnya apa? Di sini contohnya adalah fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Ya, kemudian ada fasilitas sementara, gudang penyimpanan. Anda tahu bahwa gudang itu relatif hanya untuk menyimpan barang-barang ya. Jadi manusia yang ada di sana, yang menetap di sana atau tinggal di sana relatif tidak ada. Kemudian ada rumah jaga dan struktur kecil lainnya. Kemudian untuk kategori risiko yang kedua, ini diperuntukkan untuk semua gedung dan struktur lain. Ini lebih ke gedung umum ya. Jadi misalkan perumahan, rumah toko, dan rumah kantor, kemudian pasar, gedung perkantoran, gedung apartemen atau rumah susun, kemudian pusat perbelanjaan atau mal, bangunan industri, fasilitas manufaktur, dan pabrik. Kemudian yang ketiga, ini diperuntukkan untuk gedung dan non-gedung yang memiliki risiko tinggi terhadap jiwa manusia. Ya. Jadi misalkan ada bioskop, gedung pertemuan, stadion, kemudian ada fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit gawat darurat. Ya, ini ada kata-kata unit bedah dan unit gawat darurat. Ini yang membedakan antara kategori risiko 3 dan 4. Ya, kalau ada, maka dia masuk ke kategori yang keempat. Kemudian ada fasilitas penitipan anak, penjara, bangunan untuk orang jumbo, dan juga ada gedung dan non-gedung yang tidak termasuk ke kategori berikutnya, yang memiliki potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang besar. Ya. Contohnya adalah pusat pembangkit listrik biasa, fasilitas penanganan air, fasilitas penanganan limbah, dan pusat telekomunikasi. Kemudian yang terakhir adalah kategori risiko yang keempat, yaitu adalah gedung dan non-gedung yang dikategorikan sebagai fasilitas penting. Misalnya adalah bangunan-bangunan monumental, gedung sekolah dan fasilitas pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit, ya, dan fasilitas lain yang terkait dengan atau memiliki fasilitas bedah dan unit gawat darurat, kemudian fasilitas pemadam kebakaran, ambulan, dan kantor polisi, serta garasi yang digunakan untuk keadaan darurat. Ya. Kemudian ada tempat perlindungan terhadap bencana alam, ya. Kemudian fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat operasi, dan fasilitas lainnya yang untuk tanggap darurat. Kemudian pusat pembangkit energi dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan pada saat keadaan darurat. Jadi Anda lihat ini ada kata-kata penting yaitu keadaan darurat dari beberapa item di atas. Kemudian struktur tambahan lainnya ya, misalkan di sini ada menara telekomunikasi, tangki penyimpanan bahan bakar, menara pendingin, struktur stasiun listrik, tangki air pemadam kebakaran, dan sebagainya. Ya, jadi kita lihat bahwa semakin penting suatu bangunan, maka gaya gempa atau strukturnya harus desain relatif lebih kuat, sehingga gaya gempa yang perlu diaplikasikan pada bangunan yang akan kita bangun atau kita rencanakan akan cenderung lebih besar. Misalkan untuk bangunan dengan kategori risiko 1 atau 2, maka faktor keutamaan gempanya adalah 1. Ya. Kemudian untuk bangunan dengan kategori risiko 3, maka faktor keutamaan gempanya adalah 1,25. Jadi seolah-olah dia bangunan tersebut dirancang dengan beban gempa 25% lebih besar daripada bangunan dengan kategori risiko 1 atau 2. Kemudian untuk bangunan dengan kategori risiko yang keempat, itu harus
direncanakan terhadap beban gempa dengan faktor kekuatan gempa sebesar 1,5. Jadi kira-kira 1,5 kali lebih besar gaya gempanya dibanding dengan bangunan dengan kategori risiko 1 atau 2. Nah, tentu saja ketika kita merancang suatu bangunan kita yang akan kita bangun, maka dengan gaya gempa yang lebih besar tentu saja akan menghasilkan suatu sistem struktur yang lebih kuat, ya relatif lebih kuat. Dan implikasi yang lain bahwa ada cost yang lebih mahal yang perlu kita bayar untuk membangun suatu struktur bangunan yang relatif lebih kuat. Kemudian tahapan yang kedua adalah menentukan nilai parameter respons spektra percepatan pada periode pendek atau SS dan parameter respon spektra percepatan pada periode 1 detik. Ya, jadi ini didapatkan dari peta gempa ya. Jadi ini merupakan peta parameter gerak tanah untuk SS ya. Jika Anda memiliki suatu bangunan yang akan Anda bangun atau Anda rancang, maka Anda tentukan lokasinya, koordinatnya, kemudian Anda plotkan pada peta ini, misalkan di sini ya, di sini. Kemudian Anda lihat lokasi Anda itu berada di kontur yang mana. Di sini ada berbagai macam kontur ya, kontur warna. Nah, Anda plotkan lokasi Anda itu berada di kontur atau nilai rentang nilai daripada SS ini ya berapa. Kemudian ini adalah peta parameter gerak tanah untuk spektra periode 1 detik. Kemudian yang terakhir ini adalah peta untuk periode panjang atau TL. Ya, Anda akan gunakan ini semua untuk membentuk suatu respons spektra yang akan Anda gunakan nanti dalam merancang struktur bangunan Anda. Untuk beberapa orang, ya, mungkin memiliki kesulitan dalam mengidentifikasi warna kontur yang sesuai. Nah, di sini Anda mungkin bisa menggunakan software yang sudah dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum ya. Jadi Anda bisa langsung akses di sini ya, alamatnya di sini. Jadi Anda tinggal memasukkan nilai koordinatnya yaitu lintang dan bujur sehingga Anda langsung akan mendapatkan nilai spektrum respon desainnya baik untuk tanah batuan, tanah keras atau batuan lunak, tanah sedang maupun tanah lunak ya. Tinggal Anda mengambil kondisi tanah atau klasitus yang sesuai ya. Ini akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan Anda mengidentifikasi menggunakan kontur yang ada di peta. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah Anda menentukan kelas lokasi ya. Kelas lokasi ini tergantung pada 3 parameter yang Anda bisa gunakan hasil investigasi geoteknik ya, kecepatan rambat gelombang geser, kemudian nilai NSPT, dan terakhir adalah kuat geser niralir ya. Dan di sini Anda lihat bahwa kelas situs atau kondisi tanah atau jenis tanah itu dibedakan menjadi 6 kategori, yaitu SA, batuan keras, SB batuan, SC tanah keras, sangat padat dan batuan lunak, SD tanah sedang, SE tanah lunak. Oke. Dan terakhir adalah SF, itu adalah tanah khusus ya, di mana di sini ada rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat beban gempa seperti mudah terjadinya likuifaksi, lempung sangat sensitif atau tanah tersementasi lemah. Kemudian juga ini juga bisa jadi lempung sangat organik dan atau gambut ya dengan ketebalan lebih besar daripada 3 meter. Nah, ini ada 3 parameter, ya ini adalah cepat lambat gelombang geser. Nah, di sini Anda lihat bahwa semakin besar cepat rambat gelombang gesernya, maka cenderung medium yang dilewatinya itu cenderung lebih padat atau lebih keras. Jadi Anda lihat di sini untuk tanah keras dia lebih besar daripada 1.500 meter per second ya. Untuk tanah lunak dia lebih kecil daripada 175 meter per second. Begitu juga dengan nilai NSPT ya, hasil investigasi geoteknik ya. Untuk tanah keras ya, SC itu dia lebih besar daripada nilai NSPT-nya jika dia lebih besar daripada 50
Kemudian dianggap tanah lunak jika dia lebih kecil daripada 15. Terakhir adalah kuat geser niralir ya. Di sini ya sama persis dengan yang tadi. Jika nilainya besar, dia cenderung memiliki kekerasan yang lebih besar atau cenderung dia adalah tanah keras ya. Kemudian yang di sini adalah yang kecil adalah tanah lunak. Kemudian Anda menentukan nilai SMS dan SM1 ya dengan cara mengalihkannya dengan faktor Clausius ya, FA untuk SS dan FV untuk S1. Jadi nilai faktor Clausius itu Anda bisa dapatkan dari kedua tabel ini ya. Ini adalah untuk FA, ini adalah untuk FV-nya ya. Jadi FA terkait dengan spektra periode pendek, FV terkait dengan spektra periode 1 detik ya. Nah, di sini Anda tadi sudah menentukan ya Clausius Anda itu di mana SA, SB, SC, SD, SC atau SF ya. Anda sudah tahu ini ya, misalkan Anda Clausiusnya SD, kemudian Anda dapatkan dari peta gempa ya nilai SS dari lokasi di mana bangunan itu akan berdiri, misalkan adalah 0,6 begitu misalkan begitu, maka di sini Anda dapatkan nilainya itu berada di rentang ini ya. Misalkan SS-nya adalah 0,6 ya. Jadi dia berada di rentang nilai ya FA-nya itu di rentang nilai 1,4 dan 1,2. Oke. Jadi Anda perlu untuk melakukan interpolasi. Begitu juga dengan misalkan untuk faktor modifikasi atau faktor Clausius FV ya. Misalkan Anda SD juga ya, Clausius SD tadi. Kemudian ternyata S1-nya itu 0,25 misalkan. Nah, 0,25 itu berada di rentang sini ya. Nah, di sini Anda perlu lakukan interpolasi. Kemudian yang terakhir adalah Anda mengalihkan nilai SMS tadi dan SM1 tadi dengan faktor 2/3 ya. 2/3 ini merupakan konsensus ya untuk mendapatkan nilai SDS dan SD1. Nah, berikut merupakan respons spektra desain ya. Yang horizontal itu merupakan periode strukturnya ya dalam detik. Kemudian yang vertikal aksisnya itu adalah respons spektra percepatan. Oke. Nah, di sini ada beberapa bagian dari respons spektra ini. Jadi Anda dari 0 ya, dari periode 0 sampai dengan T0, di mana T0 ini adalah 0,2 SD1 per SDS ya. SD1 per SDS. Maka di sini Anda dapatkan bahwa ini memiliki fungsi sebagai berikut ya. Anda bisa menghitung nilai SA ini. SA-nya adalah SDS dikali dengan 0,4 plus 0,6 T per T0. Jadi kalau T-nya 0, ketika di sini T-nya sama dengan 0 ya, maka ini sama dengan 0, sehingga ini adalah 0,4 SDS. Oke. Kemudian untuk nilai yang lain, Anda mengikuti fungsi ini sampai dengan Anda mendapatkan nilai puncaknya ini adalah nilai SDS ya. Nah, kemudian nilai puncak ini, spektra SDS ini, itu berlaku pada periode T0 sampai dengan periode TS. Ya. TS itu adalah SD1 per SDS. Nah, oke. Nah, kemudian mengalami penurunan dari nilai TS sampai dengan nilai TL. Nah, di sini Anda mengikuti fungsi berikutnya. SA sama dengan SD1 per T. Kemudian jika melebihi periode panjang ini atau TL ini, maka Anda menggunakan fungsi ini SD1 kali TL per T kuadrat. Biasanya ini untuk jembatan yang panjang ataupun apa namanya bangunan yang sangat tinggi. Oke, nah kemudian setelah Anda menentukan nilai spektra desain, maka Anda perlu menentukan kategori desain seismik ya. Kategori desain seismik yang nantinya Anda gunakan untuk melakukan atau menggunakannya untuk pemilihan sistem struktur yang sesuai dari bangunan yang akan Anda rencanakan atau Anda bangun. Nah, tadi Anda punya SDS ya, Anda juga punya SD1, tadi juga Anda sudah menentukan kategori risikonya, ya, misalkan Anda punya kategori risiko 2, ya. Kemudian Anda misalkan memiliki nilai SDS yang berada di antara rentang ini.
0,33, dan 0,5. Nah, maka Anda mendapatkan kategori desain seismiknya adalah C. Ya. Kemudian untuk tabel yang kedua, yang merupakan fungsi daripada SD1, ternyata Anda mendapatkan bahwa SD1 Anda itu ternyata lebih besar daripada 0,2. Maka Anda masuk ke sini, D ya. Misalkan di sini. Tadi di sini ya. Nah, di sini ada dua kategori desain seismik ya, ada C dan D, tapi Anda harus memilih salah satu ya, dan Anda harus memilih yang paling berat, yaitu yang D ya. Anda coret, Anda pilih kategori desain seismik yang lebih berat. Ya, ini yang Anda pakai. Nah, kemudian untuk struktur ya dengan kategori risiko 1, 2, dan 3 tetapi memiliki nilai spektra periode 1 detik atau S1-nya lebih besar atau sama dengan 0,75, maka dia langsung masuk ke kategori desain seismik E ya. Tidak ada di tabel ini ya. Ini adalah ketentuan khusus. Kemudian jika ternyata kategori risikonya adalah 4 ya, bangunan sangat penting ya, misalkan rumah sakit, maka di sini kemudian nilai S1-nya juga lebih besar atau sama dengan 0,75, maka Anda masuk ke kategori desain seismik F ya. SNI 1726/2019 mengatur tentang beberapa sistem struktur ya. Jadi dari A sampai H ini, jadi sistem dinding penumpu, sistem rangka bangunan gedung, sistem rangka penahan momen, sistem ganda dengan sistem rangka pemikul momen khusus ya, sistem ganda dengan sistem rangka pemikul momen menengah, dan sistem interaksi sistem dinding struktural biasa, dan sistem rangka pemikul momen biasa. Ada sistem kolom cantilever, ada sistem struktur baja yang tidak didetail khusus untuk menahan gempa. Nah, masing-masing sistem struktur ini memiliki parameter sistem, yaitu koefisien modifikasi respon atau R, parameter kuat lebih sistem atau omega 0, dan faktor pembesaran defleksi atau CD. Dan peraturan juga mengatur terkait dengan batasan tinggi, ya, berdasarkan kategori desain seismik gedungnya. Jadi seperti contohkan pada tabel berikut, ini diambil dari SNI 1726/2019. Misalkan untuk sistem dinding penumpu ya, ini adalah sistem pemikul jenis sistemnya. Ya, ini adalah koefisien modifikasi respon, faktor kuat lebih, ini faktor pembesaran defleksi. Kemudian ini ada kategori desain seismik. Tadi ada B, C, D, E, atau F ya. Jadi kalau B itu daerah tidak rawan gempa, ya. BC daerah tidak rawan gempa, kemudian D daerah menengah, EF itu daerah rawan gempa. Nah, kemudian kalau misalkan sistem dinding penumpu, dinding geser beton petulang khusus, maka nilai R-nya adalah 5, faktor kuat lebihnya adalah 2,5, kemudian CD atau faktor pembesaran defleksinya adalah 5. Nah, di sini ada TB itu maksudnya tidak dibatasi, ya, diperbolehkan. Oke. Ternyata untuk sistem ini diperbolehkan untuk kategori desain seismik B dan C. Nah, untuk kategori desain seismik D, E, F ternyata ada pembatasan ketinggian bangunan. Nah, kalau untuk D itu 48 meter, untuk E itu 48 meter juga, untuk F itu tidak boleh lebih besar daripada 30 meter. Kemudian untuk dinding geser beton bertulang biasa, nah di sini Anda memiliki koefisien modifikasi respon R yang 4, kemudian faktor kuat lebihnya adalah 2,5, kemudian faktor pembesaran defleksinya adalah 4. Nah, di sini sama ya, ini hanya dapat digunakan untuk kategori desain seismik bangunan yang B dan C, tetapi untuk kategori desain seismik yang menengah sama rawan gempa itu TI tidak diizinkan. Maka ini Anda tidak boleh gunakan dinding geser beton tulang biasa untuk daerah atau bangunan dengan kategori desain seismik D, E, dan F. Dan seterusnya ini ada beberapa jenis sistem struktur ya, lebih banyak lagi diatur dalam SNI 1726/2019. Oke, saya kira demikian perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.